Oke, sebelum kita mulai videonya, coba deh lu merenung sebentar aja. Lu tahu nggak sih masa depan lu tuh mau dibawa kemana? Atau sesimpel, lu tahu nggak lu tuh mau ngejar apa di masa depan lo? Buat lo yang nggak tahu jawaban dari pertanyaan di atas, coba deh mikir bentar. Kenapa ya lu nggak bisa jawab pertanyaan tersebut? Kalau alasannya adalah karena ternyata keinginan dan minat lu tuh masih sering berubah, tenang, lo ada di video yang tepat. Karena di video ini, gue bakal bantuin lo buat mengurangi keraguan lo akan masa depan lo. Mungkin ada banyak alasan lo merasa ragu dengan pilihan hidup yang lo ambil sebelumnya. Lo masih belum bisa membayangkan 5 atau 10 tahun lagi lo mau jadi apa. Boro-boro deh, lo aja masih belum tahu minat dan passion lo sebenarnya apa. Bisa jadi yang membuat lo jadi pelin-pelan dan nggak puas setiap membuat pilihan adalah karena sebuah alasan sederhana. Yaitu, lo ngerasa lo sendiri tuh nggak tahu tempat lo itu seharusnya di mana sih di dunia ini. Jadinya lo membuat pilihan atas coba-coba semata atau malah jangan-jangan cuma buat ngikutin kata orang lain aja. Bisa jadi lu cuma ngikutin pilihan teman-teman lu doang. Atau bisa jadi lu ngikutin keinginan orang tua lo atau siapalah. Akibatnya, ketika lu menemukan hal baru yang nggak kalah menarik, lu tuh jadi tergoda untuk berpindah haluan. Pokoknya gampang banget deh tergoda hal baru. Kalau perubahannya positif sih bagus. Nah kalau nggak gimana? Pas sudah tertarik nih saat lu menemukan hal baru, tetap aja, biasanya juga nggak lu kejar sampai dapet kan? Ya nggak? Kenapa? Ya karena lu suka bimbang aja gitu di tengah-tengah. Lu nemu hal baru nih, hal A gitu, lu kejar. Terus di tengah-tengah, lu nemu hal baru nih, hal B. Terus tuh galau lagi, nggak tahu sampai kapan. Capek nggak sih hidup kayak gitu terus? Kalau lu pernah mengalami situasi kayak gitu, jangan putus asa dulu. Lu masih punya harapan untuk mengambil kendali atas pilihan-pilihan hidup lu kok. Di video ini, gue akan berbagi beberapa tips untuk mengatasi minat dan tujuan hidup lo yang sering berubah. Stay tune dan tonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel 1% supaya lo bisa berkembang minimal 1% setiap harinya. Jadi, wajar nggak sih punya minat atau tujuan hidup yang merubah-rubah terus? Oke, gue akan mulai video ini dengan memberikan lo sedikit ketenangan. Iya, wajar. Udah, nggak usah panik ya. Yang lo alami itu wajar banget, banget, banget. Nanti gue akan jelasin kenapa itu wajar banget di zaman ini, tapi yang pasti, ini tuh wajar. Yang nggak wajar adalah, karena lo merasa ini tuh nggak wajar, akhirnya lo malah galau. Nah, terus lo mempertanyakan diri lo sendiri deh. Kenapa ya gue nggak bisa komit? Kenapa ya gue belum nemu juga? Nah, ketika lo sering mempertanyakan hal kayak gitu ke diri lo sendiri, ini bikin lo jadi makin lama makin susah buat yakin sama keputusan lo. Baik itu untuk mengejar hal baru, ataupun lo menyelesaikan hal yang lagi lo kejar sekarang. Kenapa? Ya karena lo jadi terbiasa ragu sama diri lo sendiri. Dan ketika lo terbiasa ragu, ya setiap ada halangan baru, godaan baru, lo bakal jadi gampang banget jatuh dalam kegalauan. Oke, kita bahas dari awal dulu ya. Gue tadi udah sempat bilang bahwa ini tuh wajar terjadi. Tapi sebetulnya kenapa sih minat dan tujuan orang tuh bisa berubah-ubah? Alasan pertama, karena adanya informasi dan pengetahuan baru. Ini contohnya gampang banget. Coba lo inget-inget deh. Zaman lo masih kecil dulu, cita-cita lo tuh apa sih? Masih sama nggak sampai sekarang? Gue rasa kemungkinan besar sih nggak. Kenapa nggak sama? Ya karena dulu pas lo masih kecil, berapa banyak sih hal yang lo tahu? Semakin lo besar, semakin lo tahu ini itu, mendadak lo sadar bahwa lo tuh ternyata punya pilihan-pilihan lain. Setiap kali lo naik jenjang pendidikan dari TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA, sampai mungkin nanti lo bakal lulus S2, lo akan selalu menemukan hal baru yang tadinya lo nggak tahu. Ya kalau lo nggak nemu, ya apa gunanya kan lo lanjut sekolah? Selain itu juga mungkin lo dulunya bisa bahasa Inggris pas kecil cuman I love you gitu. Habis itu lo naik level nih, lo jadi bisa baca postingan bahasa Inggris di sosial media. Jadi kalau ada artis Hollywood nge-tweet, lo ngerti apa. Terus lo naik level lagi, jadi bisa baca artikel berita dalam bahasa Inggris. Terus lo makin jago, dan bisa baca jurnal-jurnal sains dan bisnis terbaru dalam bahasa Inggris. Ya lo pasti akan terus nemu hal baru kan? Lagi-lagi, kalau lo nggak nemu hal baru, ya lo ngapain aja selama ini? Jadi, lu galau karena lu menemukan hal-hal menarik baru sebetulnya adalah pertanda bagus. Artinya, lu berkembang secara pengetahuan, makanya lu menemukan banyak hal baru. Alasan berikutnya, prioritas lu berubah. Ini masih bersinggungan dengan alasan pertama. Seiring bertambahnya usia, prioritas hidup lu pasti berubah. Mungkin lu dulu nganggep punya pacar cakep atau diterima di sebuah geng eksis itu prioritas utama. Tapi semakin lu tua, lu akan semakin sadar bahwa obsesi-obsesi dangkal kayak gitu tuh nggak penting gitu loh. Ini contoh yang emang sebetulnya paling kelihatan kalau kita ngomongin soal pasangan. Jadi gini, zaman lu masih muda dulu, atau zaman sekarang deh buat lu yang masih muda, mungkin lu masih sekolah, lu mungkin masih awal-awal kuliah, waktu luang lu tuh banyak banget. Jadi, punya pasangan yang selalu nempelin lu kemanapun, itu bisa jadi sangat menyenangkan.
Nah, begitu lu lulus kuliah nih, atau terus lu mulai kerja, atau lu mulai ngambil PhD gitu, atau lu bikin startup, nah mendadak waktu luang lu tuh jadi jauh lebih sedikit. Kalau pasangan lu di masa-masa ini masih nempelin lu setiap saat, gua rasa sih harusnya udah nggak akan menyenangkan lagi. Malah mungkin jatuhnya ngerepotin. Ya kenapa? Waktu luang lu udah dikit, ditempelin terus lagi kan? Beda sama dulu ketika waktu luang lu banyak banget. Jadi pemikiran lo tuh menjadi lebih maju, matang, dan dewasa seiring dengan berkembangnya pengetahuan lo dan karakter lo. Jadi, minat dan tujuan yang dulu lo punya itu pasti berubah. Hal-hal yang dulu lo nggak penting, bisa jadi sekarang nggak penting. Dan sebaliknya, lo akan menemukan hal-hal baru yang tadinya lo nggak tahu. Oh, ternyata itu menarik. Oh, ternyata itu penting. Nah, makanya tujuan hidup lo pun akan terupgrade. Nah, dari dua alasan yang tadi gue ceritain, bahwa pengetahuan lo tuh nambah dan prioritas lo berubah, maka jelaskan bahwa lo menemukan pilihan baru adalah pertanda bagus. Pertanda lo tuh berkembang. Tapi tetap aja, meskipun itu hal bagus, kalau jatuhnya malah bikin galau, yang ada malah bikin stres dan gak produktif. Nah, makanya, habis ini gue bakal bahas gimana caranya mengatasi minat dan tujuan hidup yang berubah supaya lo tidak jadi galau. Cara pertama, temukan passion lo. Pertama-tama, lo harus menemukan dulu passion lo. Passion itu adalah perasaan yang sangat kuat terhadap sesuatu. Kalau udah passion, lo akan rela berkorban dan melakukan apapun demi passion tersebut. Passion tuh bentuknya bisa macam-macam. Bisa bentuknya hobi, bisa bentuknya pekerjaan, bisa bentuknya ide gitu. Apapun yang bisa bikin lo rasa, gue mau banget lakuin ini. Anyways, tanpa lo tahu soal passion lo, akan lebih sulit untuk mengarahkan minat dan tujuan lo ke depannya. Nah, pertanyaannya gimana sih cara menemukan passion? Sebetulnya caranya itu simple banget. Lu cukup mendengarkan isi hati dan pikiran lu sendiri. Coba deh lu tanya ke diri sendiri. Hal apa sih yang pas lu lakuin lu ngerasa puas banget ngelakuinnya? Atau kemampuan apa sih yang menonjol banget dari diri lu dan lu tuh jadi suka aja gitu ketika lu melakukannya? Nah, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa jadi adalah passion atau gairah hidup lo. Emang bener, dengan hidup yang dinamis, passion sendiri juga mungkin berubah. Tapi paling nggak lu tahu dulu, passion lu saat ini tuh apa. Kalau lu udah tahu passion lu saat ini tuh apa, milih tuh bakal jauh lebih gampang. Kan tinggal gini aja gitu alurnya. Kalau udah tahu nih passion lu apa, terus lu nemu hal baru. Nah, lu pikir deh, apakah hal baru ini sesuai sama passion lu sekarang? Kalau nggak sesuai, apa iya lu bakal lebih passionate sama hal itu dibandingkan sekarang? Kalau jawaban lu buat dua pertanyaan tadi itu enggak, ya udah, nggak usah dilanjutkan. Sesimpel itu sebenarnya. Nah, tapi kalau sampai saat ini lu masih kesulitan banget buat nyari passion lo, paling nggak yang buat saat ini aja nih, passion saat ini, gue tuh sangat menyarankan buat lu ikut mentoring 1%. Mentoring 1% adalah program konsultasi online one-on-one bersama mentor 1% untuk menaklukkan kecemasan, ketakutan, serta menemukan langkah hidup lu selanjutnya. Udah ada lebih dari 10.000 orang dari 15 negara yang sudah terbantu dengan program mentoring 1%. Nah, gini deh. Kenapa sih dengan ikut mentoring lu bisa aja menemukan passion lo? Karena gini, di mentoring 1% ada banyak banget tes psikologis, mulai dari tes tingkat stres, tes kepribadian, dan juga tes minat bakat. Nah, hasil dari tes-tes ini nih, bisa banget nanti lu konsultasikan sama mentor yang lu dapet. Selain daripada itu, lu juga bisa curhat lah terkait dengan tujuan hidup lu bisa curhat kenapa lu selama ini punya masalah apa, kenapa susah banget buat ngejar. Solusi yang akan dikasih sama mentor itu bakal efektif sesuai dengan kepribadian lo yang tadi udah kita tes, dan juga sesuai dengan minat dan bakat lo. Nah, yang paling penting nih, lo nggak akan dijudge dan cerita lo akan dijamin kerahasiaannya. Nah, kenapa sih tes dan konsultasi ini bisa bantuin banget nemuin passion? Karena biasanya dari ribuan orang yang udah daftar program ini, yang gue lihat, biasanya tuh mereka tuh udah tahu passionnya apa. Cuma nggak sadar aja. Begitu kita kasih tes, mereka konsultasi baru daripada nyadar. Oh, ternyata ini passion gue, kenapa nggak dari dulu aja gue ikut mentoring? Oke, nanti lo bisa daftar kalau lo emang merasa butuh. Tapi, kalau lo bisa nemu sendiri passion lo, ya nggak apa-apa, itu bagus. Tapi kalau kesulitan, ya udah tinggal daftar aja ke mentoring 1% ya. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke langkah berikutnya supaya lo nggak galau ketika menemui pilihan baru. Langkah kedua adalah deliberate thinking. Jadi, ketika lo dihadapkan dengan sebuah pilihan, jangan lupa lo pikirin ke depannya tuh bakal apa sih yang terjadi. Ingat, dipikirin ya, bukan dibawa galau. Mikir tuh serius. Lu riset, lu validasi, lu baca, lu tulis, lu diskusi sama yang ngerti. Bukan cuman dibiarkan berkeliaran di kepala terus, ya udah, terus bikin galau aja gitu. Lu nggak perlu buru-buru, take your time, dan cari tahu kemungkinan yang mungkin terjadi kalau lu mengambil keputusan tersebut. Tapi, sambil dipikirin, bukan lu take your time tapi nggak pernah lu pikirin gitu. Ingat, keputusan yang lu buat sekarang akan berdampak pada masa depan lu nanti. Dampaknya bisa kecil, bisa besar, bisa positif, bisa negatif. Tapi ya pasti ada dampaknya. Jadi coba deh, sebelum lu ngambil sebuah keputusan, tanya ke diri lu sendiri. Kira-kira, kalau gue lakuin ini, tahun depan gue bakal ngerasa happy nggak ya gue udah melakukan ini? Nah, kalau lu belum bisa membayangkan, tapi lu udah harus memutuskan, ya udah, lu ambillah keputusan yang paling fleksibel.
Contoh nih, saat lu lagi milih jurusan kuliah gitu. Nah, kalau lu belum tahu pasti lu mau milih yang mana, lu pilih yang paling aman. Pilih yang kemungkinan kerjanya paling gede. Nomor 3, nikmati prosesnya. Setelah mengambil keputusan, lu harus bisa menikmati prosesnya. Kenapa? Coba deh sekarang lu ingat-ingat. Keputusan yang lu ambil ketika lu lagi stres, itu biasanya hasilnya baik atau buruk? Setahu gue sih, kemungkinan besar hasilnya bakal buruk. Makanya, ketika lu lagi mikir begini, lu harus bisa menikmati prosesnya. Lakukanlah dengan kecepatan yang lu nyaman, belajarlah dengan cara yang lu nyaman. Ingat guys, meskipun lu memilih untuk keluar dari zona nyaman, bukan berarti lu harus menjalani prosesnya dengan penuh stres. Selalu ada pilihan untuk melakukan segala sesuatu dengan menyenangkan. Gue mau cerita dikit, misalkan dulu pas kami nih para founder 1% dulu keluar dari pekerjaan masing-masing lalu kita memutuskan buat bikin 1%. Tentu saja keluar dari pekerjaan dan memulai sebuah startup baru, dari YouTube pula kita mulainya kan, adalah perjalanan yang jelas-jelas keluar dari zona nyaman. Nah, memang sih kita keluar dari zona nyaman, tapi kita memilih untuk menjalani perjalanan senyaman mungkin. Kenapa sih kita mulai startup kita dari YouTube? Ya karena kami semua itu emang suka bikin konten, kita suka ngajar, dan kita menikmati semua proses ini. Kenapa produk pertama 1% adalah mentoring gitu? Ya karena kita semua tuh emang orang-orang yang suka ngobrol sama orang. Kita suka dengerin cerita orang, dan kita punya banyak banget insight yang bisa bantuin orang. Kita memulai 1% dengan kecepatan yang kita nyaman. Lewat jalur yang kita nyaman. Kita bisa aja memulai 1% dengan jalur lain gitu, kayak startup lain pada umumnya. Ya tapi dengan begitu, kita bakal kesulitan banget buat menikmati prosesnya. Dan buat kita, menikmati proses tuh penting. Karena yang tadi gue bilang, keputusan yang lo bikin saat lo lagi stres, itu kemungkinan besar tidak akan sebaik keputusan yang lo bikin ketika lo lagi menikmati prosesnya. Dengan bergerak sesuai kecepatan dan jalur yang kita nikmati, melakukan ini semua tuh rasanya tuh jadi sangat menyenangkan. Meskipun sebetulnya kita tuh lagi menjalani perjalanan yang sangat jauh dari zona nyaman kita. Jadi, kalau lo masih merasa cemas, karena lo belum dapat membayangkan masa depan lo seperti apa, dan lo persisnya mau ngapain, jangan khawatir. Lo bisa mencoba tips-tips yang tadi udah gue sebutin supaya hidup lo jadi lebih stabil. Oke, gimana? Bermanfaat nggak tips-tips gue buat lo? Kalau emang ngebantu, lo boleh banget share video ini ke teman-teman lo yang senasib. Tapi, kalau lo butuh banget buat konsultasi, memutuskan buat bikin keputusan dalam hidup lo bisa join ke online mentoring 1% dengan cara klik link yang ada di deskripsi video. Sekian dulu dari gue, akhir kata gue mau bilang bahwa ketika lo punya pilihan baru, itu adalah pertanda bahwa lo tuh berkembang. Nah, tinggal gimana caranya lo memilih dengan menyenangkan dan gak galau. Dah, gue Rizky dari 1%, bye!